Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarona bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'ina yaumaz ziham wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kehidupan, sehingga terbuka kesempatan bagi kita untuk senantiasa bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai pemimpin dan teladan bagi seluruh umat manusia.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, beberapa hari yang lalu bangsa Indonesia telah mengangkat seorang presiden baru. Dengan tentu saja banyak harapan kita agar para pemimpin yang sudah terpilih menjadi para pemimpin yang jujur, adil, dan juga amanah. Mari kita sama-sama mendoakan agar bangsa ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan juga barokah, tidak saja karena memperoleh pemimpin-pemimpin yang baru, tapi yang lebih penting adalah kita sebagai rakyat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan cara meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, penting juga untuk senantiasa diingat bahwa kita sebagai rakyat juga terkena khitab Allah agar siap menjalankan amanah sebagai seorang khalifah dengan cara memperbaiki kehidupan kita melalui praktik amar ma'ruf dan nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan suatu kewajiban kolektif yang harus disadari oleh setiap individu muslim untuk senantiasa menebar kebaikan dan kemanfaatan, dan pada waktu yang sama dapat mencegah dan juga menolak keburukan. Inilah prinsip amanah yang mengedepankan nilai-nilai hukum yang berkeadilan, yang sudah seharusnya menjadi ciri yang akan membangkitkan kesadaran setiap muslim yang bertakwa. Hal ini diingatkan dalam sebuah firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita agar kita dapat menyampaikan amanah kepada yang berhak. Adapun pengertian amanah dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanah dengan pengertian ini sangat luas, meliputi amanah Allah kepada hambanya, amanah seseorang kepada sesamanya, dan termasuk amanah untuk dirinya sendiri. Amanah Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaknya kita manfaatkan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain adalah mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang ataupun lebih, tidak menipunya, dan tetap memelihara rahasia dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalamnya adalah para penguasa yang berlaku adil terhadap rakyatnya dalam segala hal dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak mereka sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang tadi disebut, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara sesama manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan cara yang paling adil. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, bukan suatu kebetulan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi suatu momen
di mana kita akan memilih para pemimpin daerah. Maka alangkah baiknya sebagai umat muslim, sudah sepatutnya kita memilih siapa yang paling pantas untuk diberikan amanah, menjalankan suatu pemerintahan yang adil, menebarkan kebaikan dan kemanfaatan, dan tentu saja mampu menolak dan mencegah segala macam keburukan. Walaupun bahwa sesungguhnya sejauh yang kita ketahui, rekrutmen kepemimpinan politik seringkali bermasalah dalam masyarakat. Bukan hanya soal keberadaannya yang oleh sebagian ditentang, namun seringkali setelah seseorang terpilih menjadi pemimpin, tiba-tiba di tengah perjalanannya justru mendapatkan pertentangan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian penting untuk melihat bagaimana seorang pemimpin dipilih dan persyaratan apa saja yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Al-Quran menceritakan kisah Talut yang diangkat menjadi raja bagi Bani Israel. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 247, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka kemudian berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan juga tubuh yang kuat. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, paling tidak ayat di atas dapat memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya soal kepemimpinan politik merupakan kehendak Allah, dan Allah akan memberikan kekuasaan atau mencabut kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Muhammad Tahadurrah dalam kitab tafsirnya menjelaskan, menurut dia terdapat 4 hal yang terkait dengan rekrutmen kepemimpinan politik. Yang pertama, kekuasaan atau kepemimpinan politik adalah hak Allah, dan dialah yang paling mengetahui siapa yang pantas dipilih sebagai pemimpin. Yang kedua, Allah akan menganugerahkan kepada seorang terpilih dengan kelebihan atas ilmunya dan kekuatannya, sebab dengan pengetahuan tersebut seseorang dapat lebih memahami seluk-beluk strategi politik atau ilmu siasat. Selain ilmu pengetahuan, seseorang juga akan diberikan anugerah kekuatan fisik yang tidak hanya sebatas kehebatannya dalam strategi perang, tapi juga bagaimana ia kemudian memiliki kepekaan hati atau khatran fil qulub. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa atas segala kekuasaan makhluknya, sehingga siapapun yang ditunjuk atau dipilih semata-mata karena itu merupakan pilihan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Maha Luas sehingga Dia berhak memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya, termasuk kepada seorang fakir atau lemah sekalipun untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Hadirin yang berbahagia, namun demikian soal kekuasaan politik seringkali menjadi perselisihan sepanjang sejarah umat manusia. Hal ini sebagaimana yang digambarkan Al-Quran, bahwa pengangkatan Talut sebagai raja telah mendapatkan penolakan keras dan protes oleh sebagian masyarakat. Perselisihan ini bahkan tak jarang menuai konflik berkepanjangan, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Padahal sekuat dan sehebat apapun seseorang, jika belum ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, maka hal tersebut tidak akan pernah terwujud. Sebaliknya,
Walaupun kenyataannya seseorang itu fakir, serba kekurangan, tidak dikenal, dan bukan seseorang yang dianugerahi kekayaan yang banyak, atau tak memiliki hubungan keturunan apapun dengan penguasa. Namun jika Allah telah menunjuknya sebagai pemimpin, maka jadilah ia seorang pemimpin dan dengan kekuasaan politik yang Allah anugerahkan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah sebabnya Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang dinukil dari kitab Sahih Bukhari. Kata Rasulullah, demi Allah, saya tidak khawatir bahwa umatku nanti akan menjadi musyrik. Yang saya khawatirkan justru adalah mereka berebut harta, dunia, kemewahan, dan kekuasaan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Itulah kenapa kemudian Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa kekuasaan merupakan haknya, dan dia akan memberikan dan mencabut kepada siapa saja yang dikehendakinya. Al-Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah bahkan pernah mengingatkan kepada kita bahwa banyak umat-umat terdahulu sebelum Islam mengalami kehancuran karena seringkali berselisih dalam banyak hal, termasuk perdebatan-perdebatan yang mengarah pada kenyataan perebutan kekuasaan. Hal inilah yang pernah diingatkan dalam sebuah khutbah pada peristiwa Haji Wada. Nabi bersabda, innama ahlaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian dikarenakan banyak pertanyaan yang menimbulkan perselisihan di antara mereka sendiri, bahkan dengan nabi-nabi mereka sendiri. Maka jika aku larang kepada kalian satu hal, tinggalkanlah, dan jika aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita jaga keutuhan umat dan jadikan ajang pesta demokrasi menjadi ajang silaturahmi yang membawa rahmat dan kebaikan serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amr ودافي بنفسي وثنى بملائكتي وبقدسي وقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك ملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن وما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر. أقيموا الصلاة.